warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya Nur Hayati Eka Saputri dapat membersamai teman-teman dalam acara Netizen Bertanya, Pak Yai Menjawab. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan Pak Kiai kita, yaitu Pak Yai Hafizi. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Sehat-sehat, Ge? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Pak Yai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang bulan suci Ramadan. Nah, ini kan sudah dalam suasana bulan suci Ramadan. Dulu waktu saya kecil itu sering sekali ketika menyambut bulan suci Ramadan itu ada yang mengajak padusan. Nah, ini kebetulan Pak Yai ada yang bertanya dari netizen bagaimana tradisi padusan itu dalam pandangan Islam, seperti itu. Nah, padusan sendiri itu seperti apa nih Pak Yai? Mohon penjelasannya nanti. Nggih, matur nuwun Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Mbak Putri dan semua pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan pertanyaan netizen yang disampaikan Mbak Putri tadi tentang padusan. Jadi ada tradisi di tengah-tengah masyarakat kita sebelum menjelang Ramadan, itu ada tradisi padusan. Itu orang Jawa. Kalau orang Madura mengatakan sesucen. Sesucen. Iya, sesucen. Jadi karena itu bagian daripada tradisi, maka dalam perspektif fikih perlu dipahami pertama tentang nama tradisi tersebut. Tentang nama itu tidak jadi masalah, tidak harus Islami. Nah, tentang nama di dalam Islam itu ada istilah toharoh, ada nadhofah dan tazkiyah. Jadi toharoh itu bersuci diri dari najis, baik najis tawasitoh, najis mukhafafah, najis mularadhah, juga bersih dari hadas, hadas kecil, hadas besar. Itu toharoh. Caranya dengan menghilangkan hadas kecil dengan berwudu, hadas besar dengan mandi, sebagai penggantinya bila tidak ditemukan air dengan tayamum. Nah, itu toharoh. Yang kedua ada istilah nadhofah. Jadi kita sering mendengarkan istilah an-nadhofatu minal iman. Jadi kebersihan itu sebagian daripada iman. Ya, yang dimaksud kebersihan ini adalah membersihkan diri atau membersihkan sesuatu atau lingkungan yang menurut estetika itu dianggap kotor, tapi tidak dianggap kotor dalam syar'i. Jadi contoh umpama baju kita putih kena tanah itu kotor, dibersihkan, itu namanya nadhofah. Lingkungan kita kotor, disapu, itu namanya bagian dari nadhofah. Kalau toharoh ada hadis Rasul at-tuhur satrul iman, bersuci dari hadas, dari najis itu separuh dari iman. Kalau bersuci dari sesuatu yang dianggap kotor menurut estetika itu minal iman, artinya bagian daripada iman. Lalu yang ketiga ada tazkiyah, membersihkan diri dari hal-hal yang dianggap kotor atau penyakit hati, membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela, iri, dengki, suudzon dan lain sebagainya.
Jadi ya ini dilakukan semuanya di dalam rangka apa? Ingin menggapai ibadah di bulan suci Ramadan. Jadi apa yang mereka lakukan, di sebagian masyarakat kita melakukan apa namanya padusan atau istilah orang Madura sesucen, itu di dalam rangka tadi. Jadi selama di dalam rangka untuk mensucikan diri, mensucikan dohir batin, itu yang dijelaskan di luar itu adalah hal yang justru dianjurkan di dalam agama kita. Nah, kecuali ini tradisi dilihat dari sisi yang kedua, yaitu kafiyah. Dalam sesucinya tadi benar atau tidak. Kalau benar maka dilanjutkan, itu bahkan masyru'ah, dianjurkan. Tetapi apabila tidak benar, contoh dalam sesuci itu kumpul laki perempuan dan telanjang, itu yang tidak boleh, Mbak Putri. Nah, selama memakai aturan tata cara yang dibenarkan dalam Islam, itu adalah hal yang mulia, suci tadi. Bagian maksud daripada toharoh, nadhafah, bahkan juga karena mau menyongsong Ramadan juga membersihkan dari tazkiyatun nafsi. Gitu. Saya kira itu, dan apabila itu niatnya yang bagus, itu mengapa terus dilakukan terus, berlaku terus. Ulama membiarkan, ya karena memang dalam kaidah kita al-adah muhakkamah. Jadi kebiasaan yang baik itu bisa ditetapkan, bisa dibuat hukum. Saya kira itu. Berarti kalau padusan itu sebenarnya di berbagai wilayah itu ada nih Pak nih. Cuman yang berbeda itu namanya. Tapi untuk tata caranya sendiri ataupun niatnya sendiri itu memang sama, yang berbeda hanya nama di setiap wilayah. Jadi tugas para yai ulama ini adalah membimbing mereka di dalam rangka ritual padusan itu supaya benar-benar sesuai dengan syar'i, sesuai dengan ajaran. Kalau justru kami khawatir kalau dilarang, apalagi dalam pelarangan itu sendiri tidak dijelaskan dengan sebaik-baiknya, ini masyarakat bisa putus asa, justru akan lari dari ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Jadi apapun tradisinya, bentuk tradisi, kalau itu memang bagus, boleh dilaksanakan. Ulama membimbingnya tata caranya yang benar. Kalau memang tidak bagus, itu pun harus dihindari, dan di dalam menghindarkan itu nahi mungkarnya pun harus dengan cara yang makruh, yang baik. Berbicara tentang tadi Pak yang Nenang sebutkan bahwa kalau padusan itu salah apabila ketika seorang laki-laki dan perempuan bercampur dalam satu tempat. Nah, saya ingin bertanya, sering sekali ketika orang padusan itu kan seperti di air terjun, kemudian mungkin ada yang di pantai atau di pemandian. Nah, seperti itu, apakah ada tempat-tempat khusus atau ketentuan air yang digunakan untuk padusan itu sendiri, Pak Yai? Jadi di dalam perspektif fikih, yang namanya mandi standarnya adalah memakai air yang suci, air yang bersih, suci dan mensucikan. Antaranya ada air sungai, air laut, mata air, masuk air terjun.
semuanya diperbolehkan, semua diperbolehkan. Pak, di dalam mandi tersebut harus tentu menutup aurat. Jadi harus menutup aurat. Terus dihindari untuk berikhtilat, bercampur antara laki dan perempuan. Jadi di mana saja boleh, di sendang, di air terjun, di sungai, di laut diperbolehkan. Nah, begitu teman-teman. Jadi untuk padusan itu sendiri sebenarnya memang dianjurkan untuk melakukan padusan sebagai dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung dengan padusan, semoga jawaban dari Pak E tadi bisa menjawab segala pertanyaan dari teman-teman semua. Kemudian ingat, harus sesuai dengan tata caranya, yaitu tidak boleh bercampur dengan laki-laki dan perempuan, dan juga harus menutup aurat seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang masalah teman-teman ataupun tentang fenomena di dalam kehidupan sehari-hari teman-teman, bisa sekali kalian bisa tanya pada tim kami, bisa tulis komentar di kolom komentar di bawah ini, dan juga bisa menghubungi dari tim kami. Nah, sekian pada kesempatan kali ini. Berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.